Masuk kan? Oke, Masuk, Assalamualaikum masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Oke, di sharing session kali ini aku mau bawain soal AMP. AMP itu apa? AMP itu Accelerated Mobile Page. Ya, intinya dia apa sih? Halaman mobile yang dipercepat. Gimana mempercepatnya? Nanti kita jelasin. Oke, sengaja. Mana nih kursor? Jadi apa yang mau kita bahas kali ini, satu, apa itu AMP, kenapa AMP, dan implementasinya kayak gimana. Pertama, AMP itu merupakan web component framework yang memudahkan kita untuk membuat produk yang mengutamakan user. Kata kuncinya ada 3. Dia web component yang mempunyai 4 produk yang mengutamakan user. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada bagusnya kita tahu apa itu web component. Berdasarkan Mozilla, web component is a suite of different technologies allowing you to create reusable custom elements with their functionality encapsulated away from the rest of your code and utilize them in your web apps. Artinya apa sih? Intinya dia sekumpulan atau sebuah HTML elemen yang kita definisikan ke dalam satu buah custom HTML elemen, kemudian kita sebut komponen dengan fungsi, style, atribut, serta lifecycle yang independen, dan tentunya dapat kita gunakan sebagaimana tag HTML biasa. Kalau masih belum ngerti, intinya persis React komponen, persis banget React komponen. Bedanya ini digunakan di HTML biasa. Filosofinya persis React komponen, dia juga punya life cycle sendiri. Itu sekilas tentang web komponen ya. Oke. Tadi kan dia disebut sekumpulan atau sebuah HTML. Ini contoh web komponen. Dia itu kelas biasa, JavaScript biasa. Terus ini contoh implementasinya di dalamnya. Ini kita ngedefine mau jadi tag seperti apa sih. Kalau di sebelah kiri itu kan ini sebuah komponen baru. Kalau sebelah kanan nih extend dari tag HTML yang udah ada. Jadi extend dari paragraf tag P. Ini tadi ya, kalau kelihatan di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, gimana makainya? Makainya sederhana. Dia dipakai kayak tag HTML biasa. Kalau dia extend, dia pakai atribut is. Kalau dia HTML baru. Dia komponen baru, custom element. Kita makainya pakai kayak tag HTML biasa, pop-up info, kayak didefinisikan sebelumnya. Pop-up info, word count. Itu contoh web komponen. Hasil akhirnya kayak gini. Nah, AMP sebenarnya tadi disebutkan web component framework. Pada dasarnya AMP itu web komponen, makanya dia nanti tuh mesti butuh JavaScript, dan dia ada syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. Lantas produk AMP itu apa aja sih? Dia punya 4 produk: website, stories, ads, iklan, sama email. Nah, yang mau kita bahas sini website. Yang mau kita bahas saat ini website. Terus gimana sih? Kenapa mengutamakan user? Bukannya kayak React, Svelte, Vue.js juga mengutamakan user? Jawabannya kita harus tahu latar belakangnya dibuat AMP. Intinya internet lemot. Jadi seperti halnya kalau kita
optimize halaman, kita kan mesti milih-milih tuh mana code yang bisa di refactor dan yang lain-lain, gimana optimize sebuah halaman. Nah, AMP itu tujuannya sama persis kayak gitu. Dia gimana time to interaktifnya dari user itu bisa dipersempit karena internet yang lemot. Karena kan nggak semua orang itu gadgetnya internetnya kencang, terutama di negara kayak Indonesia ya, khususnya HP. Kalau laptop biasanya pakai wifi rata-rata, khususnya HP yang sinyalnya naik turun kadang. Nah, makanya AMP itu Accelerated Mobile Page, fokusnya adalah ke mobile. Nah, gimana dia improve performance itu dengan cara extend HTML, JavaScript is restricted. Jadi JavaScript itu gimana ya? Dilarang. Jadi kita nggak bisa nambahin JavaScript baru di AMP, halaman AMP. Terus ada validator buat kita developmentnya, yang akhirnya akan berefek pada performance sama accessibility. Nah, poin pentingnya adalah server cache and optimize valid AMP page. Jadi server itu dia bakal nge-cache AMP yang valid. Jadi di server bakalan di-cache di server. Terus bedanya sama web biasa. Web biasa kan juga di cache di browser. Di browser. Kalau biasa di cache di browser, berarti kita harus pernah ngunjungin website tersebut dulu, baru akhirnya di cache di browser. Kalau AMP dia nggak di cache di browser, tapi di server. Nah, bedanya itu. Jadi meskipun user itu belum pernah ngunjungin sebuah website, kalau kita buka website dan AMP-nya valid, dia bakal nge-get cache-nya itu. Cache-nya dari server. Jadi tetap butuh koneksi. Di sini bukan PWA ya, offline first bukan. Tapi dia tetap butuh koneksi. Makanya bukan untuk ini, fokusnya bukan ke offline first, tapi emang internet yang kurang stabil. Nah, AMP cache itu kayak gimana? Dia cuman bakalan nyimpen valid AMP, terus search engine crawler look for AMP page and tell an AMP cache to store them. Intinya dia bakal di search engine kayak Google. Selain Google apa aja? Ya, setauku Google. Dia bakal nyari halaman AMP terus disimpan di AMP. Selanjutnya allow AMP page to be safely and efficiently preload. Kata kuncinya di nomor 3 itu. Jadi yang bikin cepat itu dia bakal preload. Jadi halaman yang udah siap, umpama kita nyari di Google gitu Tokopedia sepatu, itu ntar bakal di list tuh banyak banget halaman-halaman yang emang udah ada AMP-nya. Kenapa contohnya Tokopedia? Soalnya Tokopedia udah implement AMP. Itu logonya ntar ada lambang kilatnya, itu logo AMP-nya. Nah, jadi ketika kita lagi masih di search engine, halaman itu sebenarnya udah ke-load. Nah, efficiently allows AMP page to be safely and efficiently preload. Ketika di search engine belum masuk halamannya aja, kita asetnya itu udah ngumpul, udah ada. Jadi ketika diklik, halaman itu akan tampil secepat kilat katanya gitu. Nah, sekarang implementasi di HTML biasa ya, project biasa, HTML biasa. Ini kan contoh halaman biasa tuh kayak gini, HTML biasa. Nah, yang bikin syarat-syarat AMP itu apa aja sih yang sampai dikatakan AMP itu valid? Pertama,
tambah AMP di tag HTML-nya atau simbol kilat juga bisa. Nah, kalau ribet ketik AMP aja. Terus tambah link buat ngarahin ke website versi non AMP-nya. Selanjutnya ada style boilerplate sama JavaScript. Ya, ini kan AMP itu kan web komponen. Beberapa ada web komponen. Nah, dia tuh contoh balik ke belakang tadi, web komponen tuh mesti ada JavaScript-nya. Nah, AMP ini buat ngeload, buat ngaktifin web komponen itu. Nah, styling di AMP ya pakai AMP custom tagnya. Jadi kita nggak bisa masukin selain itu. Dan yang penting kita nggak bisa pakai important di tag style AMP. Juga maksimal sebuah halaman tuh cuman bisa 75 KB maksimal itu. Dan inline stylenya itu dihitung jadi akumulasi. Jadi nggak cuma di style di head itu yang dihitung, tapi akumulasi dari semua style baik di head maupun di inline style. Maksimal itu 75 KB. Makanya perlu hati-hati pakai style di AMP. Sisanya di bodinya kita cukup perlu ngoding. Gimana cara ngodingnya? Pada dasarnya dia HTML CSS biasa, cuman ada batasannya. Batasannya gimana kita cara taunya? Perhatikan AMP validator. Di Google itu ada extension AMP validator. Jadi ketika kita ngoding, kita perlu ngecek kevalidannya. Nah, ntar kalau valid biasanya hijau. Kalau nggak valid mesti ada merahnya. Ntar ada berapa yang nggak valid, ntar deskripsinya juga ada dokumentasi. Kalau mentok ya ada dokumentasi sama Google. Intinya baca dokumentasi, nyari di Google aja. Sebenarnya gampang sih, cuman itu doang. Sekarang implementasi di Next.js itu gimana sih? Halaman biasa kan kayak gini ya, page export default di halaman, di folder page gitu kan. Nah, halaman khusus hanya AMP, dia cukup kita ngasih config is AMP, terus implementasinya kayak gini. Oh, harusnya ini nggak usah is AMP sih, sorry salah. Jadi kalau khusus AMP ini nggak usah kondisi is AMP, langsung AMP image gitu. Ini yang hybrid. Kalau hybrid tuh bisa jadi website biasa ataupun bisa jadi website AMP. Itu kita config-nya AMP-nya di set hybrid. Stylenya kita pakai style JSX. Jadi nggak bisa kita pakai style komponen dan yang lain-lain. Jadi kita cuma bisa pakai style JSX. Seperti syarat sebelumnya, nggak bisa pakai important dan cuma 75 KB. Dokumen JS kita nggak perlu ngapa-ngapain. Next.js otomatis bakal ngerti apa yang harus dilakuin. Terus gimana kalau kita udah kasusnya, kalau di kita ya ke depan Pantera, kasusnya gimana kalau dokumen JS itu udah diubah? Ya gampang, kita kasih condition aja. Nah, itu udah ada dari Next.js is AMP mode. Kita balikin default dokumen JS-nya aja. Nah, fokusnya di sini. Udah, itu doang. Sekian. Question time kalau ada pertanyaan. Kecepatan tuh gimana? Mantap. Pas lah Pur, waktunya. Kisahnya nanya kebanyakan tuh. Maga kalau ada yang nanya. Ayo Man, nanya Man. Nanya web tuh bisa kan jadi kayak gini gitu.
Itu AMP ini untuk mobile web aja berarti ya? Ya, fokusnya di mobile web, tapi juga Kalau kita juga bisa ngakses AMP di desktop. Cuman cuman kalau kita search di apa? Kita nyari di search engine nggak bakal ketemu logo AMP-nya. Contoh. Bentar. Aku nggak jalanin emulator.